Halo, selamat datang kembali di Weekly ID. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada konten kali ini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar, mulai dari series High and Low ataupun dari Crow Zero. Nah, untuk disclaimer ya, ada beberapa jawaban yang saya itu tidak yakin 100% benar, alias masih berupa asumsi atau pendapat saja. Jadi, kalau kalian merasa menemukan jawaban yang salah, ya mohon untuk dikoreksi ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah bisa kalian lihat sendiri di layar ini dari tadi ya. Ayo mulai saja pembahasannya. Apa di Suzuran dan Hosen ada guru? Jelas jawabannya ada cuy. Untuk di wilayah Suzuran sendiri, kalian bisa melihatnya ketika pembukaan scene di Crow Zero 1, di mana di sana terdapat banyak sekali guru. Kemudian di manga Crow sendiri, para guru juga sempat diperlihatkan beberapa kali, seperti saat konsultasi tindaman atau saat si Zeton itu dipanggil ke BK karena nendang pohon. Untuk Hosen sendiri saya belum menemukan scene atau panel manga yang memperlihatkan guru di Hosen ya, tapi menurut saya pribadi guru tetap ada loh di Hosen. Namanya juga sekolah kan ya, masa nggak ada gurunya sih? Apakah Todoroki pernah nantangin Tsukasa? Jawabannya adalah tidak, karena ketika Todoroki masuk ke Oyakoko untuk pertama kalinya, yang ditantang oleh Todoroki adalah orang terkuat di sana waktu itu, atau lebih tepatnya ya di Oyakoko penuh waktu, yaitu Suji dan juga Shibaman. Kemudian Suji dan Shibaman memberitahu Todoroki kalau yang terkuat di Oyakoko adalah Murayama dari sekolah paruh waktu. Nah, setelah itu dia langsung menantang Murayama. Jadi ya Todoroki tidak pernah menantang Tsukasa, toh nama Tsukasa juga baru kita kenal setelah dia membuat fraksi dengan Fujio kan. Apakah Fujio jadi leader Oyakoko setelah Murayama? Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti ya, tapi menurut saya pribadi kemungkinan besar sih iya. Karena sudah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, kalau dari sisi leadership itu Fujio lebih unggul dari Todoroki. Kalian bisa melihatnya sendiri bagaimana dia begitu diandalkan dan dipercaya oleh hampir seluruh siswa di Oyakoko. Jadi ya ada kemungkinan nih kalau memang Fujio itu bakal jadi leader Oyakoko selanjutnya, mungkin loh ya. Dan kalau urusan kuat saya masih megang Todoroki. Kalau ada yang nanya, kalau nggak ya udah. Apakah Lau teman Todoroki waktu kecil? Karena dia bisa tahu Lau. Menurut saya tidak ya, karena ya kalau Todoroki tahu soal Lau, berarti Todoroki juga tahu soal Suzuran. Kenapa dia milih Oyakoko kan? Harusnya kan di Suzuran aja, ya nggak? Kan banyak orang badal di Suzuran tuh. Nah, untuk sedikit penjelasan ya cuy ya, sebenarnya antara High and Low dan Crow Series itu merupakan dua universe yang berbeda. Jadi, sejak awal sebenarnya kota Towarushi dan Sword itu nggak pernah bersatu atau berada di lokasi yang sama cuy. Saya juga sudah menjelaskan soal ini kalau High and Low The Wars itu merupakan film crossover. Jadi wajar kalau secara tiba-tiba itu ujuk-ujuk atau mak betuntuk itu Sword dan Towarushi berada dalam satu lokasi. Sebenarnya mah dua kota ini nggak pernah bersatu cuy atau berada di lokasi yang sama gitu. Apakah Sword tahu Towarushi dari Boya, Tatsuya, dan Ryushin? Nah, ini adalah pembahasan yang menarik nih. Sebenarnya, hanya beberapa orang saja yang tahu soal kota Towarushi. Yang pertama adalah Orochi Brothers. Dia tahu soal Parko cuy, bahkan juga tahu soal PAD atau Parko and the Dangers. Bahkan Orochi Brothers saja itu menganggap kalau PAD adalah organisasi yang luar biasa kuat. Nah, tapi ketika Orochi Brothers memberitahu hal tersebut kepada Murayama, Murayama nggak tahu apa-apa soal PAD cuy. Kemudian ketika perang Oyakoko dan Hosen selesai, kan siswa penuh waktu pada ngobrol tuh. Terus Todoroki bilang soal Lau dan Suzuran. Dan ternyata hanya beberapa orang saja yang tahu. Dan oh ya, bahkan sebelum perang pun Fujio itu sempat menanyakan soal seberapa kuatnya Hosen. Dan yang ngasih penjelasan itu malah Lord Jamuo dan Tsukasa. Nah, dari beberapa scene yang diperlihatkan tersebut, menurut saya pribadi nggak semua orang Sword itu tahu soal Towarushi. Begitupun juga sebaliknya, nggak semua orang Towarushi itu tahu Sword. Simpelnya sih gitu. Apakah Tsukasa ikut perang melawan Mighty Warriors? Jawabannya adalah tidak. Dan saya sangat yakin dengan jawaban ini. Ya kalau kita menilai dari sisi filmnya ya, jelas-jelas Tsukasa itu baru dikenalkan di High and Low The Wars episode 0 kan. Jadi ya udah pasti dia nggak ada di movie sebelumnya. Toh juga kalau misal dia emang ikut, ya dia pasti kebagian scene cuy. Suji sama Shibaman aja itu kebagian scene saat lari. Dan Todoroki juga kebagian scene saat teriak kok. Masa dia enggak sih? Tapi kalau kalian memang ingin jawaban yang lain, jadi Tsukasa sejak awal masuk Oyakoko itu udah kehilangan nafsu bertarungnya gitu. Kayak dia itu males banget gelut gitu kalau nggak ada si Fujio. Dan di High and Low The Wars episode 0 saja, dia itu cuma sempat baku hantam 2 kali loh. Yaitu pas tempat duduknya mau diambil sama duel dengan Fujio. Sisanya ya dia nggak berantem. Udah. Siapa Glock dan Ark?
Saya sudah bahas sedikit teori saya di video ini, jadi menurut saya pribadi, Glock dan Ark merupakan rekan ACE di masa lalu. Karena gaya sapa mereka yang mirip gitu ketika mereka bekerja sebagai tentara bayaran. Tapi untuk pastinya siapa ya saya belum bisa kasih jawaban cuy. Apakah di geng SWORD selain Oyakoko ada guru? Iya, kalau menurut profesi sih ya seorang guru jelas nggak ada cuy, cuma di Oyakoko. Tapi kalau status guru mungkin di Mugen ada. Kalau tidak salah ada scene di mana Yamato dan Cobra itu diajari oleh Ota dan Konishi di High and Low season 2. Kayaknya di scene ini. Apakah Manji Empire sudah ada cabangnya di SWORD? Ya karena sampai sekarang belum ada kabar High and Low yang terbaru, kayaknya nggak ada deh. Oke, gini, semenjak movie High and Low The Worst ya, saya sering banget menemuin pertanyaan yang mempertanyakan SWORD dan kota Towarushi. Dan yang seperti saya jelaskan sebelumnya, adegan yang ada di High and Low The Worst itu adegan crossover cuy. Jadi tidak bisa kamu anggap patokan kalau sebenarnya SWORD dan Towarushi itu dalam satu daerah gitu. Kenapa mungkin tidak tahu White Rose Skulls? Nah, seperti yang kalian lihat di screenshot ini ya, ini sebenarnya merupakan pertanyaan dan diskusi yang menarik. Saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban pasti dengan pertanyaan ini ya, tapi setidaknya saya bisa memberikan pendapat saya. Jadi saya harap kalian tidak berharap banyak pada jawaban saya kali ini. Ya, anggap aja kita lagi tukar pendapat cuy. Jadi gini ya, ada salah satu narasi dari Rocky, kalau dulunya dia itu solo player cuy, ini di sini ini. Nah, ketika Rocky solo, dia itu bertemu dengan Kizi dan Kaito, dan akhirnya mereka bergabung dengan White Rose Skulls. Dan waktu itu, seperti yang kalian lihat sendiri, White Rose Skulls masih tergolong kecil dan butuh waktu supaya geng White Rose Skulls itu menjadi besar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Mugen membiarkan White Rose Skulls? Oke, emangnya kalau Mugen membiarkan White Rose Skulls itu kenapa cuy? Kan Mugen itu bukan geng yang menghancurkan geng lain buat iseng-isengan gitu. Mugen itu cuma geng penyuka motor, emang kebetulan aja sih isinya orang-orang OP semua. Scene mereka berkelahi itu kan cuma sama Sukumo yang nyari gara-gara sama Kohaku, terus sama Hyuga Group yang juga nyari gara-gara sama Mugen. Jadi Mugen itu nggak ngasal hancurin geng orang lain seenak jidat mereka ya. Mungkin ini alasan Mugen membiarkan White Rose Skulls yang waktu itu mungkin emang lagi berkembang. Nah, kemudian untuk kasus timeline Ranmaru yang dipenjara, perang dan dibebaskan, bisa kita logika kok bro. Jadi pada waktu perang White Rose Skulls melawan Dub, itu sebenarnya Mugen masih ada. Tapi terjadi konflik di dalam Mugen sendiri, makanya mereka nggak ikut andil bagian. Setelah perang tersebut, Ranmaru dipenjara. Kemudian setahun setelahnya dia dibebaskan. Saya tidak menemukan berapa lama pastinya Ranmaru harus dipenjara sih. Jadi bisa saja pendapat saya ini salah. Tapi setidaknya bisa kalian anggap jawaban sementara atau mungkin kalian punya pendapat lain. Silahkan sampaikan saja di kolom komentar ya cuy, oke? Murayama pernah melawan Hosen. Ada yang tahu cuplikan video ini gak sih? Saya coba nyari beberapa sumber ya, dan ternyata sulit banget nemuin soal ini di Google. Karena kebanyakan juga memberi judul atau tagline kalau yang dilawan Murayama itu Hosen. Dan saat saya coba nyari beberapa pendapat di YouTube atau Google, ada yang berpendapat kalau yang dilawan Murayama itu adalah anak Hydra yang menyamar. Kemudian ada juga yang bilang kalau yang dilawan Murayama merupakan Hosen di era sebelum Sachio. Jujur, untuk kedua pendapat tersebut saya kurang setuju semua sih. Oke, yang pertama, mari kita bahas kenapa itu bukan anak Hydra ya. Ya karena kalau itu anak Hydra, penyamaran mereka pasti bakal mirip sama yang ada di movie High and Low The Worst. Pakai seragam putih semua, terus botak-botak. Sementara di video itu tidak. Kemudian, kenapa bukan Hosen di era sebelum Sachio? Ya karena lemah bet cuy. Saya udah bilang beberapa kali di video saya ya kalau saya itu bukan fans Crow Zero ataupun High and Low. Tapi saya juga nggak setuju kalau petinggi Hosen itu kalah dengan izinnya kayak di cuplikan video tersebut. Nah, jadi saya beranggapan kalau cuplikan video tersebut hanyalah cuplikan video yang dihapus oleh pihak High and Low karena alasan tertentu. Bisa karena copyright Crow Zero atau yang lain, saya juga kurang tahu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Komen di bawah ya. Oke, sekian dulu kali ini ya. Kalau kalian punya pertanyaan yang menarik, silahkan sampaikan saja di kolom komentar cuy. Nggak perlu malu-malu, oke? Bye-bye.